Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Diki Nugraha, NIM 43114-261 dari jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Ingin melakukan praktikum mengenai asam basa. Praktikum pada kali ini adalah pembuatan larutan buffer antara asam cuka dengan natrium bikarbonat. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap dalam pembuatan larutan buffer dengan pH 9. Kemudian yang kedua adalah tahap pembuatan indikator alami asam basa. Dan yang ketiga adalah tahap untuk pendeteksian warna RGB untuk menentukan trayek pH tersebut. Kali ini kita akan, saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya ya. Nah, alat dan bahannya ini, yang pertama bahannya itu ada soda kue. Soda kuenya ini merek kuku-kuku ya. Terus ada juga asam cuka merek Dixie. Yang ketiga ada gelas ukur yang ada takarannya hingga 250 ml. Terus ada sendok. Kemudian ada ini, ada saringan, ada panci, dan juga ada kol ungu. Langkah yang pertama adalah kita memanaskan terlebih dahulu kol ungu sebagai indikator alami asam basa untuk mencari ekstrak dari kol ungu tersebut. Nah, kemudian kita iris kubis kol ungunya dengan potongan kecil ya. Kemudian potongan tadi kita masukkan ke dalam panci dan nyalakan kompornya ya dengan api sedang. Tunggu hingga sekitar 20 menit. Setelah tadi 20 menit kita memanaskan kol ungu, kemudian kita tunggu ya sampai dingin sambil juga menunggu volume air es sebanyak 220 ml yang digunakan untuk melarutkan soda kue. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pembuatan larutan asam cuka terlebih dahulu. Larutan asam cuka ini adalah bermerek Dixie ya, dengan kadar 25%. Setelah dilakukan perhitungan melalui molaritas, kemudian perbandingan mol asam asetat dan natrium asetat pada keadaan seimbang dengan menggunakan prinsip buffer, lalu mencari mol-mol asam asetat, lalu menghitung volume asam asetat, didapatkan volume pada pH 9. Jika kita mau membuat larutan buffer pH 9, itu dibutuhkan volume larutan asam cuka sebanyak 41,5 ml. Kita tuangkan larutan asam cuka ini ke dalam gelas ukur ya. Kita tuangkan sampai mencapai 41,5 ml ya. Oke. Kemudian sekarang kita membuat larutan natrium bikarbonat ya, atau larutan soda kue. Nah, soda kue ini kan dalam bentuk serbuk yang harus dilarutin, dan ternyata soda kue ini tepat larut itu dalam air bersuhu 0 derajat Celcius atau air es yang baru saja mencair. Nah, larutannya itu di data kelompok A itu 6,9 gram per 100 gram air. Dan 6,9 gram itu kata kelompok A setara dengan 3,5 sendok makan. Nah, oleh karena itu kita langsung larutin saja ya. Ini ada mangkok. Dan ini ada air es sebanyak 220 ml. Kita tuangin. Dan kita tambahkan natrium bikarbonat sebanyak 3,5 sendok makan. Kita tambahkan ya lagi. Sampai terbentuk suatu endapan ya. Nah, ini sudah terbentuk suatu endapan. Maka jadilah larutan natrium bikarbonat. Selanjutnya, kita buat larutan buffer dengan pH 9 dengan cara mereaksikannya dengan natrium asetat tadi ya. Mencampurkannya saja, kita campurkan ya. Wow, lihat. Ini timbul suatu gelembung-gelembung gas ya.
larutan buffer itu sudah jadi ya, langkah selanjutnya adalah kita menguji terlebih dahulu ya, apakah indikator ini bisa dikategorikan sebagai indikator asam basa. Di sini ada larutan cuka ya. Kemudian di sini ada larutan natrium bikarbonat. Kita reaksikan apakah yang terjadi. Kita tetesin. Nah, ini basa ya, dan ini larutan cuka bersifat asam. Ini warna yang terbentuk ya dari ekstrak, warnanya hijau toska. Kemudian kita celupkan. Dia terbentuk warna biru ya. Kemudian kalau pada kondisi asam, dia menimbulkan warna merah muda. Pada kondisi basa dia warna biru, pada kondisi asam dia warna merah muda. Karena warna yang terbentuk tadi jelas pada kondisi asam yaitu merah muda, dan pada kondisi basa itu berwarna biru atau hijau toska ya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kol ungu dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa. Kemudian kita uji di yang larutan ini yang udah direaksikan, larutan buffernya. Kita lihat ya. Ini larutan buffer pH-nya 9. Oke, kita tetesin. Yang terbentuk adalah warna ungu. Di sini sudah terbentuk beberapa warna ya. Ini warna larutan asam cuka. Tadi warna ekstrak dari kol ungunya itu berwarna hijau toska. Kemudian dia pada kondisi asam cuka dia berwarna merah muda. Nah, ini pada kondisi basa, kondisi soda kue, itu tadi saya soda kuenya kebanyakan ya. Dan dihasilkan warna biru. Warna biru ya. Kemudian yang air netral ini warnanya biru muda ya, biru muda atau hijau toska. Nah, sedangkan larutan buffer dengan pH 9 yang saya buat ini itu berwarna ungu. Ini menarik ya. Selanjutnya kita akan menentukan trayek pH dengan nilai RGB warna. Kita akan melakukan pendeteksian warna. Oke, di sini kita akan melakukan pendeteksian warna menggunakan aplikasi Color Grab ya. Kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita arahkan ke warna yang larutan asam cuka tadi. Ini berwarna pink merah muda. Oke, sudah. Kemudian kita ke larutan soda kue. Ini berwarna biru kehitaman ya. Kemudian ini pada kondisi netral. Ini pada air biasa. Dia pada air biasa. Oke. Kemudian ini larutan buffer. Oke, di sini sudah terbentuk ya nilai RGB-nya.